Oke, baik. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang elemen-elemen atau atribut ya, hal-hal penting yang harus kita cermati dalam merancang kawasan konteks perkotaan dengan menggunakan atau teorinya environment. Seperti yang sebelumnya itu ada 7 ya elemen. Jadi kalau kalian lihat dari buku itu ada permeability yang pertama. Permeability itu berkaitan dengan akses ya. Jadi prinsipnya semua tempat, semua fungsi itu baru akan maksimal digunakan kalau dia mudah untuk diakses. Akses itu bisa dari visual ya, bisa dari fisik. Visual itu Anda bisa lihat, tapi Anda nggak bisa capai, nggak bisa Anda dekati. Kayak melihat bulan ya, Anda kelihatan tapi untuk mencapainya susah. Anda harus pakai roket sana ya. Banyak teknologi kalau dari sisi perencanaan kota misalnya kadang-kadang untuk membuat monumen itu punya punya daya jangkau yang cukup luas, dia harus diberi space untuk dia bisa dinikmati dengan sangat komplit ya. Bangunan-bangunan tinggi itu susah menikmatinya karena terlalu dekat jarak antar bangunannya. Kayak kalau Anda sering lihat monumen itu kan dia terlihat sangat bagus karena bangunan sekitarnya itu lebih rendah atau malah cuma lapangan hijau. Dan menurut air mancurnya Kota Palembang itu sebenarnya agak kurang ideal ya, karena dikelilingi oleh mobil. Coba kalau misalnya daerah airnya lebih banyak ya, sehingga jarak pandang ke bagian monumennya itu cukup, itu akan jadi lebih bagus ini cara menikmati bangunan. Akses fisik itu selain dia bisa dilihat, dia juga bisa dicapai ya. Nah, seberapa banyak permeability yang dibutuhkan? Seberapa banyak akses itu mestinya dibuat untuk suatu fungsi, ya, suatu tempat? Prinsipnya ya sebanyak-banyaknya. Makin banyak aksesnya, makin tinggi nilai permeability-nya. Makin tinggi berarti dia makin responsif. Jadi prinsipnya adalah kualitas lingkungan yang didasarkan pada kemudahan aksesibilitas. Ya. Permeability ini sangat erat kaitan dengan public and private. Ya. Salah satu ciri khas hidup di perkotaan itu adalah karena akses terhadap seluruh fasilitasnya itu sifatnya berbagi, pakai, sharing. Ya. Jalan itu dipakai bersama, bus dipakai bersama, tempat publik bersama, taman. Ya. Bedakan dengan di desa ya, kebun itu kebun sendiri, orang lain masuk bisa dianggap sebagai intruder, pengganggu ya. Jadi bukan untuk publik, itu sifatnya adalah private. Di kota itu karena semua orangnya dekatan hidupnya saling tidak kenal, tapi salah satu cirinya adalah fasilitasnya dipakai berbagi pakai. Salah satu ciri kota yang baik adalah dengan pembagian public private yang sangat tertib. Anda boleh pakai jalan, tapi nggak boleh semaunya. Anda tidur di jalan ya, atau Anda naik motor ugal-ugalan di jalan itu nggak boleh karena mengganggu pengguna kota lainnya. Jadi tanggung jawab Anda dan hak Anda itu sangat tergantung dengan tanggung jawab dan hak orang lain juga.
Jadi perbaiki dari ruang publik yang akan tergantung pada sejumlah jalur alternatif yang mengarahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Tentu saja jalur ini harus mudah terlihat, jadi tidak hanya secara fisik tapi juga visual. Beberapa pendekatan desain yang dapat mendorong kualitas variability adalah dengan meningkatnya skala pengembangan. Jadi pembangunan besar-besaran urban renewal, ada lagi beberapa blok digabung jadi satu, kemudian bangunan itu menjadi satu akses, cuma dua akses. Itu mengakibatkan turunnya permeabilitas. Caranya supaya pembangunan skala besar itu juga meningkatkan permeability adalah dengan membuat banyak jalur alternatif ke dan di dalam kawasan tersebut. Selain itu adalah penggunaan yang hierarkis ya, berjenjang. Masuk ke jalan A itu harus melalui jalan B, masuk jalan B harus melalui jalan C. Itu juga nggak ideal ya. Jadi sebaiknya jalur-jalan itu harus saling connect, nyambung ya. Nggak juga harus bersifat grid, tapi harus saling connect-nya tuh banyak. Jadi kalau misalnya jalan satu yang ditutup, ada lagi jalan 2, jalan 3 yang bisa digunakan. Itu tidak berjenjang, tidak bertingkat-tingkat, tapi sama ininya sama derajatnya. Kemudian pemisahan jalur pejalan kaki dan kendaraan bermotor ini juga menyebabkan terjadinya penurunan kualitas permeabilitas. Oke, sebentar ya, saya Oke, baik. Kemudian prinsip untuk meningkatkan permeability adalah dengan menerapkan perimeter block. Jadi perimeter block itu sistemnya adalah muka itu bagian depan bangunan menghadap ke ruang publik, jalan utama. Sedangkan bagian belakang menghadap ke bagian dalam blok bangunan atau inner court ya. Terus ruang luar private berada pada bagian belakang bangunan. Jadi sebenarnya ada bagian muka, bagian belakang, dan bagian inner court ya. Perimeter blok itu sifatnya adalah bentuk bangunan mengikuti bentuk tapaknya. Bukan sistem bangunan tunggal, tapi sistem bangunan yang sifatnya tetap ada pembagian ruang terbukanya. Ya. Jadi seperti segi 4, tapi tengahnya itu ada seperti donat lah, donat. Jadi ada bagian. Nah nanti dampaknya terhadap perancangan itu ada beberapa langkah yang harus Anda lakukan ya, untuk membuat bangunan itu permeable atau mudah untuk diakses. Ini nanti akan menjadi analisa kawasan ya. Jadi ada
lomba kerja 1-1, lomba kerja 1-2, lomba kerja 1-3, itu nanti ada di, kalau ada baca buku itu nanti ada di bagian setelah bab pembahasan. Jadi ada perlu jalan dengan blok sekitar kawasan sudah Anda pilih, kemudian tentukan rute baru yang melintasi tapak, menembus tapak, kemudian analisa peran jalannya. Ini jalannya pas apa? Kolektor kah? Arteri kah? Lingkungan kah? Karena setiap fungsi atau peran jalan yang berbeda, itu lebar jalannya juga berbeda. Kemudian blok-blok yang sudah ada, yang sudah dibagi itu, pastikan itu sesuai dengan standarnya, standar ukuran blok. Ini nanti berkaitan dengan fungsi yang kedua, variety, keragaman fungsi. Nah, keragaman fungsi ini atau variety ini menunjang fungsi yang pertama, probabilitas. Jadi kalau suatu tempat itu mudah dicapai, mudah diakses, itu nggak akan maksimal penggunaannya kalau dia tidak menawarkan banyak fungsi. Jadi kalau cuma ada satu tempat, ternyata ini cuma apotek, cuma untuk beli obat saja. Padahal kalau misalnya Anda datang ke tempat, ternyata dia ada toko serba ada, supermarket misalnya. Jadi, mau beli apa aja ada. Semua yang Anda cari ada di situ. Nah, itu baru dia maksimal ini fungsi probabilitasnya. Jadi maksud dengan variasi adalah suatu tempat itu menawarkan banyak pilihan-pilihan fungsi. Anda lihat itu ada hubungan antar form, use, people, meaning ya. Uses itu adalah fungsi ya. Jadi kalau fungsinya berbagai macam, berbeda-beda, itu akan menghasilkan bentuk forms yang berbeda-beda pula. Nah, bentuk yang berbeda-beda itu akan memberikan makna yang berbeda-beda pula. Sama, fungsi yang berbeda-beda itu akan dikunjungi, akan digunakan oleh orang-orang yang berbeda-beda. Jadi kalau orang datang ke apotek itu cuma untuk beli obat. Tapi kalau orang datang ke supermarket misalnya, dia beli obat bisa, beli makanan bisa, beli sepeda bisa, mau makan aja nggak beli-beli juga bisa, mau jalan-jalan juga bisa. Nah, semakin banyak penggunanya, itu akan memberi makna yang berbeda terhadap tempat. Jadi banyak yang bilang bahwa makna satu kota itu mestinya tidak tunggal ya, tapi bermacam-macam. Jadi ada orang merasakan bangunan itu sangat megah, atau kota itu sangat nyaman ya, sangat humble, sangat ramah. Tapi ada yang bilang kota itu usang, kota itu tidak nyaman. Nah, itu interpretasi makna bagi orang-orang itu semakin banyak ya semakin bagus ya. Tapi nanti akan ada meaning atau interpretasi yang hampir semuanya mungkin 80% orang sama yang alaminya. Tapi itu tidak mengecilkan arti bahwa kalau orang berbeda kemaknaan itu menjadi salah, enggak. Ini hanya sekedar bagaimana orang mengalami ruangnya ya. Pengguna yang berbeda akan menginterpretasi suatu tempat dengan cara yang berbeda pula. Pada akhirnya akan memberikan makna yang berbeda pula. Jadi kota yang bagus itu ya multi. Ya, namanya juga penghuni juga berbeda-beda. Salah satu beda antara kota dengan desa itu adalah karena penghuninya itu cenderung heterogen beragam. Desa itu kan bisa jadi satu ya, mungkin bisa di Batak misalnya, kan mungkin dalam satu marga saja orang-orang yang sama. Sama kayak desa di Sunda. Sekarang dia ke kota, di kota itu ya ada macam-macam bangsa, bermacam agama, bermacam etnis ya, yang membuat hubungan. Orang bilang kota itu kan seperti melting pot ya, seperti pembauran dari segala macam.
beda pekerjaan, beda macam-macam. Nah, untuk mendorong variety atau keberagaman ini ada beberapa langkah. Ini yang ada di lembar 22, 21, 22, 23 sampai 26. Jadi nanti setelah blok itu dibagi, blok-blok lahan itu dibagi, Anda harus pertimbangkan fungsi yang kira-kira bakal digunakan pada lahan tersebut. Cari datanya. Sekarang yang ada itu apa fungsinya, terus kemudian prediksi kira-kira fungsi yang ada itu apakah akan berkembang, apakah akan mati, apakah akan menjadi banyak misalnya. Misalnya sekarang misalnya ada pasar. Pertanyaan sekarang apakah pasar itu akan jadi pasar atau dia akan jadi berubah? Karena perkembangan baru, pasar mati tapi kemudian berubah menjadi pertokohan modern. Itu harus Anda analisa, Anda tentukan. Kira-kira bagaimana itu perkembangannya ke depan. Karena desain yang Anda bangun nanti itu mestinya mengakomodir pertumbuhan perubahan fungsi di masa depan. Dulunya itu misalnya perumahan. Tapi sekarang karena perkembangan ada jalan baru, terus adanya hotel baru, itu mengakibatkan perubahan fungsi yang tadinya rumah sekarang berubah jadi restoran, kafe, tadinya rumah tinggal itu jadi tempat publik. Seperti misalnya daerah di Cabang Iwa kan, dulu itu rumah-rumah dinas semuanya itu, sekarang berubah jadi tempat makan, tempat nongkrong, orang jalan-jalan. Perubahan itu harus diakomodir oleh desain perancangan Anda nanti. Kemudian kita akan membuat perhitungan ya, apakah layak atau tidak layak usulan fungsi yang Anda tampilkan tersebut. Jadi di PA6 ini nanti Anda akan mengusulkan lahan ya, seperti yang beberapa dari Anda sudah kirimkan ya. Nanti akan saya cek apakah lahan tersebut bisa atau nggak bisa. Oh ini bisa, ini nggak bisa karena sudah sering pakai, ini terlalu kecil, ini terlalu besar. Nah, nanti dari lahan itu Anda analisa dengan menggunakan kacamata ini, kacamatanya responsive environment. Dengan langkah-langkah yang tadi saya sudah tunjukkan. Jadi Anda bagi dulu bloknya, besar jauh gimana, apakah blok kecil atau enggak, ya tergantung dari fungsi apa yang Anda dimasukkan. Fungsi yang dimasukkan apa saja, ya tergantung dari analisa apa yang ada di situ dan apa yang akan ada di situ nantinya. Apa yang sudah ada existing dan apa yang nantinya perlu diadakan. Anda perlu untuk mendata, jadi nanti Anda akan buatkan existing 3D bangunan yang ada, kemudian baru Anda nantinya pada waktu desain perorangannya Anda buat salah satu coupling Anda kembangkan menjadi desain Anda. Ingat bahwa desain ini haruslah bangunan mixed use. Mixed use itu adalah bangunan dengan fungsi yang campuran antara hunian dan non-hunian. Huniannya bisa hunian komersil atau tidak komersil. Jadi misalnya huniannya berupa hotel, apartemen, kondominium, atau servis apartemen, ya, servis hotel, atau asrama, atau guest house. Yang penting dia ada fungsi untuk huniannya. Fungsi hunian itu cirinya adalah ada tempat tidurnya, tempat domestik ya, tuan-tuan tidur, mandi, makan ya. Mixnya dicampur dengan yang non hunian. Hunian itu adalah toko komersil ya, toko yang menjual barang dan jasa ya, atau perkantoran. Perkantorannya bisa masuk dalamnya, ada industri juga bisa masuk ya. Apa dia kantor kerjaan kayak kantor MK, bisa juga dia rumah sakit, bisa juga dia misalnya
kantor profesi, misalnya arsitek, kantor bank, ya. Kalau toko pertokoan itu seperti ya bisa bentuknya minimarket, bisa bentuknya supermarket, bisa bentuknya pasar tradisional. Jadi nanti ada 3 tipologinya, yaitu adalah hunian, bisa bentuknya land house, rumah dengan tapak, atau bisa bentuknya bangunan tinggi atau rumah susun. Terus ada yang namanya, kalau di sini saya itu flat, ya, flat atau hunian, ya. Ada yang office, tipologi office, tipologi perkantoran, ya. Ada lagi tipologinya adalah toko. Nah, nanti dari sisi pembiayaan, skema pembiayaan, 3 ini berbeda, ya. Jadi yang paling mahal itu adalah perkantoran, karena dia sifatnya harus representatif. Nilainya nanti per meter persegi itu paling mahal, ya, dalam biaya konstruksi. Jadi kalau diibaratkan bangunan, mungkin itu bangunan adalah permanen, terus penuh dengan dengan finishing yang paling mewah, ya, karena dia kantor, dia harus representatif, ya. Kemudian ada ruang-ruang utamanya, ya, ruang kerja, ya, studio atau apa, ya. Nah, tipologi yang kedua itu adalah flat atau rumah susun atau apartemen. Ini dia kedua lebih mahal dari konstruksinya, karena dia ada fungsi-fungsi yang sudah ditentukan. Jadi harus ada kamar tidurnya, sudah harus ada kamar mandi, sudah harus ada dapur. Yang paling relatif lebih murah itu adalah yang ketiga, toko. Toko ini ibaratnya seperti, ada gambarnya seperti ruko, ya. Jadi ada bangunan tapi shell-nya aja, kosongan gitu. Paling cuma ada kamar mandi dan tangga 1 kalau dia 2 lantai. Jadi kalau nggak ada cuma blong, nggak ada sekat-sekatnya, dan ada 1. Makanya nanti perhitungan nilai pembiayaannya juga akan berbeda dari masing-masing. Jadi Anda tentukan dari berapa lapis bangunannya, misalnya bangunnya ada 20 lapis tuh. 3 lapis pertama itu misalnya adalah pertokoan. 4 lapis berikutnya adalah perkantoran, terus 5 lapis berikutnya adalah hotel atau apartemen. Harus seperti itu, ya. Jadi dalam satu bangunan di satu tapak itu fungsinya sudah campuran. Dia nggak boleh cuma merancang, Pak, saya mau merancang hotel aja, Pak. Karena prinsipnya di PA6-nya adalah mix, bangunan fungsi campuran pada kawasan perkotaan. Yang akan menjadi problem adalah bagaimana mengatur, misalnya, apakah masing-masing fungsi tersebut memiliki lobby sendiri-sendiri, atau kan dia bersama. Terus nanti bagaimana cara pengaturan pembagian mana lebih banyak, apakah hotel lebih banyak, apakah apartemen lebih banyak, apakah pertokoan lebih banyak. Itu akan berkaitan dengan perhitungan pembiayaan, ya, nilai proyek keseluruhan. Jadi ada cost and value. Kemudian yang ketiga itu adalah, seperti saya bilang, karena cost and value ini berkaitan dengan layak tidaknya desain Anda nanti. Anda nggak bisa bilang bahwa, Pak, desainnya sudah bagus, tapi secara hitungan ekonomis nggak masuk, nggak akan dibangun. Jadi kita membuat proyek itu, pertama dia adalah layak secara ekonomis dulu. Nanti baru kita pikirkan bagaimana merancang bangunannya. Jadi nanti di analisa kelompok itu Anda sudah dapat tuh bangunannya tuh misalnya 20 lapis, terus dibagi, pembagian itu menjadi apartemen, perkantoran, terus dengan hypermart misalnya. Nah itu berapa bagian hypermart, berapa bagian yang apartemen, berapa bagian yang hotel, itu sudah ketahuan. Nanti ini akan menjadi dasar bagi Anda untuk merancang bentuk finalnya, itu pada tugas perorangan. Makanya tugas perorangan tidak bisa diselesaikan kalau analisa kelompoknya itu enggak selesai.
Maka yang penting untuk membuat analisa ini lebih dulu selesai, biar Anda bisa melanjutkan ke tugas perorangan. Itu desain dari masing-masing bank. Oke, kemudian ada namanya eligibility. Eligibility itu adalah memudahkan satu tempat untuk bisa dikenali, ya. Eligible, ya. Jadi karakter itu baik dari bentuk fisik maupun dari pola aktivitas sudah menunjukkan fungsi bangunannya. Jadi mengapa ini penting? Karena makin lama bangunan-bangunan di kota itu makin mirip-mirip, ya. Jadi karena orang sudah pakai tipologi, bangunan kantor itu kotak kaca misalnya. Bangunan masjid itu harus ada kubahnya. Jadi masing-masing bentuk sudah saling, dan apalagi kalau sekarang kan sudah mendunia, ya. Jadi mudah untuk mengcopy. Nah, padahal mestinya legibility itu adalah kemudian orang untuk mengenali suatu fungsi satu tempat itu dengan beberapa aspek-aspek yang unik, yang membedakannya. Jadi bangunan publik dan bangunan swasta terkadang memiliki tampilan serupa sehingga membingungkan penggunanya. Jadi walaupun dia bangunan mixed use, tapi fungsi seperti ada rumah sakitnya, terus ada hotelnya, itu tidak membuat bingung dari sisi legibility-nya. Tapi dengan beberapa kaidah-kaidah desain itu bisa dibuat orang mudah untuk menggunakan. Nah, bagaimana implementasi perancangannya? Itu ada dengan membuat tata letak, ya, blok yang sesuai dengan fungsinya. Terus ada buat semacam grouping, ya, pembagian potensi. Kemudian ada buat pembagian jalan-jalan, ya. Terus tanda-tanda pengenal yang memudahkan orang untuk memahami tempat tersebut. Ini nanti ada di lembar kerja 31 sampai 38. Oke, ini saya lanjut aja. Nah, yang keempat adalah robustness. Ya. Robustness itu adalah tempat yang menawarkan pilihan yang lebih banyak pada penggunanya dengan tempat yang membatasi pada satu gunakan saja. Jadi satu bangunan itu walaupun dia fungsinya hanya tujuan satu fungsi saja, tapi dia memberikan kemungkinan dia untuk fungsi yang lain. Ada sering lihat misalnya ada berubah bangunan, kemudian dia adalah pemarket atau toko pusat perbelanjaan. Kemudian tahun berikutnya dia berubah menjadi kampus atau universitas. Atau dulunya pabrik gula, terus sekarang berubah menjadi tempat pertunjukan, museum. Itu dimungkinkan dengan tambah banyak merubah bangunan yang sudah ada. Itu namanya robustness. Nah, tapi ada beberapa tipe-tipe bangunan yang memang dia sulit untuk dialihfungsikan. Terus seperti misalnya kayak bangunannya di museum, ya, museum yang ada di museum Sultan Mahmud Badarudin yang ada di pasar 16, ya, yang ada di Benteng PKB, ya. Itu kan dulunya adalah kantor Hindia Belanda, kan, kantor jenderal Hindia Belanda.
atau kantor ledeng yang kantor kata sekarang itu berubah, meskipun tidak berubah fungsi banyak ya, di kantor sekarang juga kantor. Tapi yang kalian museum itu kan dulu kan rumah tinggal atau rumah dinas ya, terus berubah menjadi museum. Nah itu namanya robustness ya, kemampuan tempat untuk dapat menawarkan pilihan yang lebih dari sekedar fungsi yang dituntut sebelumnya. Nah, nanti kalau di robustness itu ada yang sifatnya small scale, ada yang large scale. Lihat yang namanya apa? Small scale itu yang kalau dia pembagian interior ya. Ini ada apartemen ya. Apartemen itu bisa jadi tempat untuk ya ruang tamunya untuk nonton ya, istirahat, juga untuk dia jadi ruang hobi. Bisa juga dia menjadi ruang olahraga. Jadi walaupun kubikel yang sama, ruangan sama, tapi penggunaannya bisa beda-beda. Itu namanya luas. Ya. Bagaimana tip perancangannya? Nah ini sudah masuk ke perancangan untuk bangunan. Bagaimana mengatur sehingga konfigurasinya itu nanti ada apa? Bisa menciut, bisa mengembang, Bang. Jadi kalau dia mau ganti nih ruang tamu dijadikan sebagai ruang kerja, itu bisa menciut. Bisa, sekarang ada acara apa? Orang banyak terus menjadi ruang serbaguna seperti itu. Jadi ada implikasi perancangannya di lembar 442. Kemudian ada visual appropriateness, ya kesesuaian visual. Ini sudah masuk ke bagian untuk gambar perorangan. 1, 2, 3 tadi adalah dari permeability sama legibility sama variety itu berkaitan dengan alat sekelompok. Yang 4, 5, 6, 7 ini berkaitan dengan desain perbangunan. Ini juga nampak sama nih, 41, 42, 43 sampai 410 ini sudah masuk ke detail perancangannya. Jadi makanya saya minta Anda untuk mempelajari materinya semuanya secara keseluruhan agar bisa Anda paham bahwa langkah-langkah ini sebenarnya berkesinambungan. Tapi tidak harus berurutan sebenarnya ya. Bisa lompat sebenarnya. Mana yang akan Anda akan fokuskan terlebih dahulu. Visual appropriateness berkaitan dengan apa? Bagaimana kesesuaian suatu tampilan bangunan ya. Karena itu berkaitan dengan makna. Jadi sesuai visual itu dapat disesuaikan dengan 3 cara. Pertama dia mendukung legibility, penjelasan. Yang kedua dia mendukung variety. Yang ketiga dia mendukung robust. Jadi kalau Anda lihat, kalau dia mendukung legibility, ya, itu ada namanya use case atau penggunaan fungsi. Ya. Ada contextual cues, penggunaan konteks. Misalnya, kalau Anda ingin membangun atau adalah proyek perkantoran, ya, Anda minta untuk mendesain perkantoran, tapi berada di kawasan bangunan cagar budaya yang ternyata itu adalah rumah-rumah tua. Sedangkan kalau kantor kan Anda sudah tahu, tipologi kantor kan ya harus efisien, harus menggambarkan ciri khas kantor yang formal. Tapi itu sekarang ada di kawasan yang
seluruhnya adalah perumahan dua lantai pakai atap pelana misalnya, nggak sesuai dengan seri kantor yang misalnya kantor bank ya, kantor bank yang terlihat kokoh, kadang-kadang harus ada apa berdinding tebal ya, untuk menggambarkan bahwa dia rampok. Nah, kalau kita bicara kontekstual, itu fungsi kantornya bisa saja berubah menjadi rumah yang dibuat jadi kantor. Jadi bangunan fisiknya nggak berubah, hanya bagian dalamnya yang disesuaikan. Karena apa? Untuk menjaga bahwa terjadi kontinuitas. Jadi nggak ada satu bangunan, nah itu muncul beda sendiri. Padahal itu adalah kawasan Cagar Budaya. Nah, dia harus lihat konteksnya. Nah, itu kalau kita bicara soal usability. Jadi bangunan kantornya meskipun secara tipologinya sudah berbeda, tapi dibuatkan bangunan kantor, tapi bentuknya bentuk rumah, atau bentuknya bentuk bangunan existing. Gimana? Banyak. Jadi misalnya apa? Restoran-restoran yang sudah punya brand ya, seperti McDonald ya, Burger King, mungkin dia sudah punya acuan sendiri, warna-warna tertentu ya, Pizza Hut misalnya, merah hitam, marun hitam, KFC merah putih, McDonald kuning ya. Mungkin warna-warna itu menjadi salah satu yang harus digunakan karena itu mewakili brand corporate-nya ya. Tapi kalau dia berada di daerah yang kontekstual cues, itu gimana nanti? Mungkin harus disesuaikan, nggak terlalu mencolok ini. Nah, beda kalau Anda menggunakan use cues ya. Penggunaan fungsi sebagai dasarnya. Ya kalau dia kantor ya kantor aja, nggak peduli mau dia bangunan kuno kayak bangunan bersejarah kayak, karena zamannya sudah berbeda, ya udah bongkar aja, bangun baru. Jadi bangunan yang memang mencirikan dari fungsinya. Apa fungsinya kantor? Ya, bangun kantor. Nah, karena nanti kedua pendekatan berbeda ini akan menghasilkan experience atau pengalaman yang berbeda bagi para penggunanya. Apapun yang Anda gunakan ya, tapi saya harus melalui dengan pertimbangan yang paling optimal. Nah, kemudian yang keenam itu richness. Richness itu bicara tentang kualitas selain visual. Ya. Nah, sektor itu cenderung 80%-nya adalah visual mata. Nah, itu sekarang bagaimana fungsi atau kawasan tersebut bisa dinikmati dengan indera yang berbeda. Bisa dengan smell and motion, ya, bisa dengan touch and hearing, bisa dengan sight pandangan. Jadi dibuat sehingga menjadi lebih kaya pengalaman orang akan menggunakan daerah situ. Jadi tidak hanya bangunan bagus, visualnya bagus, tempelnya bagus, tapi ternyata tidak friendly terhadap orang cacat misalnya, orang buta, atau tidak menginspirasi anak-anak kecil untuk belajar bagaimana dia menggunakan lingkungannya untuk sebagai alat untuk dia menggunakan diri. Ada taman tapi membosankan, lapangan kosong aja. Kan kalau ada taman dibuat ada mainannya, joget-joget, naik turun, itu memang mendorong untuk aktif. Intinya fungsi bangunan juga tidak hanya ya formal ya untuk tujuan tertentu, untuk orang-orang tertentu saja, tapi dia seperti layaknya universal design ya, siapapun penggunanya nggak peduli dia mau besar kecil, dia cacat atau enggak, itu di inisiasi atau
dipicu oleh desain yang space yang kaya. Nah, untuk mencapai realitas ada lembaga kerja 1 sampai 65. Bisa dengan apa? Material, bisa dengan bentuk-bentuk, bisa dengan apa? Bau. Anda kan kalau lewat di apa, jalan-jalan ke mall, misalnya lewat di toko roti, lewat di apa, laptop, atau lewat di samping jual sate Padang, gitu kan. Sebelum Anda lihat kan mungkin Anda sudah mencium dulu bau aroma, wah ini enak kayaknya. Anda mungkin nggak tahu di mana lokasinya, tapi bau itu sudah apa ya, ya tadi memicu, merangsang pengalaman ruang Anda menjadi lebih kaya. Kemudian yang terakhir tuh personalisasi. Ini adalah bagaimana orang-orang bisa memberikan penandaan pada suatu kawanan bahwa dialah yang berkuasa di tempat itu, atau dialah pemiliknya. Ini apa? Bisa dijelaskan dengan mudah kalau misalnya kalau ada di ruang publik ya, kayak misalnya di kelas misalnya, di kelas Anda sudah kontak tempat duluan, Anda datang karena belum ada orang, Anda pilih kursinya, kemudian untuk menandai itu kursi Anda taruh atas Anda di situ Anda tinggal. Itu personalisasi. Anda menandai suatu tempat, mengindikasikan seolah ini sekarang hak saya loh, jangan diganggu. Walaupun Anda tahu bahwa semua orang boleh mengambil tempat itu, karena itu kan publik, bukan punya Anda, bukan Anda yang beli kursi itu. Di kelas itu kan bukan cuma Anda, tapi semua orang juga pakai. Tapi itulah personalisasi. Jadi kalau misalnya ini terutama sekali sangat bermanfaat di bangunan-bangunan yang sifatnya massal ya. Di apartemen, di rumah susun ya, yang semua bangunannya sama. Nah, itu sekarang bagaimana dia bisa membuat personalisasi di tempatnya dia untuk menunjukkan bahwa ini loh, ini saya yang punya, berbeda. Karena personalisasi ini menjadi salah satu apa ya, kebutuhan dasar manusia untuk survival ya. Ya, dia ada di apa, lembar kerja 71 dan 74 ya. Oke, kesimpulannya nih, pendekatan responsif ini bukan salah satunya pendekatan yang paling tepat, paling ideal ya, karena dia harus dilengkapi dengan pendekatan teori lain ya, teori urban design ya, TOD, teori pengembangan kawasan lainnya. Tapi teori ini membantu memperluas cara pandang Anda terhadap bagaimana mestinya suatu desain itu dibuat gitu. Jadi tidak hanya melulu peduli hanya pada bangunan saja. Tapi bangunan itu bagaimana sih dia bisa menyumbang atau dia bisa memperbaiki lingkungan sekitar. Bagaimana bangunan Anda tidak bagus seperti ini saja, tapi juga dia bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Anda buat desain bagus, rumah mewah di atas timbunan, tapi kiri kanannya banjir. Karena sebelumnya nggak pernah banjir. Sejak dibangun desain Anda, tahu-tahu banjir. Itu kan ironis gitu. Anda juga akan kena banjir. Walaupun di rumah Anda nggak banjir, tapi perjalanan menuju dari luar ke tempat Anda, kan ini juga paling susah juga. Nah, mestinya desain-desain kita buat tidak hanya bagus untuk diri sendiri, tapi juga bagus untuk lingkungan sekitar. Jadi perencanaan kota meliputi aspek hubungan antara satu bangunan dengan bangunan lain, ruang di antara bangunan-bangunan, keberadaan ruang publik dan ruang private, penggunaan ruang yang diciptakan untuk meningkatkan interaksi sosial dan pertukaran, kesenangan dan rasa nyaman dan komunitas,
Aspek ini berpengaruh juga pada finalisasi perancangan pada bangunan pada kapling masing-masing. Jadi bagaimana hubungan bangunan di kapling A dan kapling B? Bagaimana apakah aksesnya itu ada dihubungkan dengan jalur sirkulasi yang tidak terputus misalnya. Apakah dia di ground plan, di lantai dasarnya, apakah di basementnya terhubung, apakah dia di atasnya, di lantai atas, atau sky bridge. Terus apakah parkirnya itu bisa saling berbagi pakai atau pakai bersama atau enggak, tiap parkir ada parkir sendiri dan orang nggak boleh pakai parkir itu, tiap bangunan harus punya parkir sendiri yang nggak boleh dipinjam atau yang digunakan oleh tempat bangunan lain. Oke. Pada dasarnya kota tidak didasarkan pada perencanaan pasti akan terbentuk nantinya. Jadi walaupun ada buat desain-desain ini sebagai eksersis latihan, meskipun kemungkinan besar tidak akan terbangun, tapi latihan ini memberikan Anda pemahaman bahwa bagaimana sebaiknya kota itu dibangun. Biar dia bisa meningkatkan dia nyaman, beraksi, terus ada ruang-ruang yang memang bisa dipakai untuk ruang bersama. Ya. Jadi ia diciptakan oleh proses pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Keputusan yang berdasarkan atas lokasi biaya pemerintah dan untuk mendapatkan keputusan politik ekonomi. Jadi kota sendiri kompleks. Kadang-kadang tidak keputusan pemerintah pun kadang-kadang tidak bisa direalisasikan karena ada faktor ekonomi, sosial, politik. Itu contoh kasus Pasar Sinde. Tarik ulurnya lama sekali. Apakah dia boleh dibangun ataukah tidak boleh dibangun? Apakah dia masuk cagar budaya yang tidak boleh dirubah sama sekali? Ataukah dia boleh dirubah dan boleh dimodifikasi selama dia memberikan manfaat yang lebih besar? Sekarang sudah dibongkar, tapi belum bisa dibangun. Masalahnya apa karena uang? Enggak, uangnya ada. Ya, karena ada faktor politik, faktor non teknis, faktor ekonomis, sosial lainnya yang mempengaruhi terhadap proses pembangunan itu. LRT misalnya pembangunan itu kan berapa triliun kalau bicara biaya, nggak mampu mestinya kalau dari sumber biaya sendiri dari provinsi sendiri. Itu kan disupport oleh pusat misalnya. Karena berkaitan dengan Indonesia sebagai tuan rumah. Itu kan politis sebenarnya. Kalau bicara ekonomis, mungkin belum perlu LRT. Karena ya seperti Anda ketahui kan sampai sekarang kan biaya untuk operasional kan minus terus. Itu lama-kelamaan tuh yang namanya minus ya. Rugi juga lama-kelamaan akan tutup juga. Kan sayang membeli sesuatu tapi tidak bisa digunakan atau dijaga dan pemanfaatan itu nggak maksimal. Kalau di kita, perancangan Anda sebelum dia bisa dibuat desainnya harus dipastikan dulu dia secara ekonomis layak tidak. Kalau minus, kalau nggak sesuai antara nilai bangunan dengan biaya yang dikeluarkan, itu nggak akan dibangun, nggak akan dibuat desain. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan.
Oke, jadi kalau apa? Bukunya jadi Anda harus punya buku ini, ya. Ada apa? Ada download dari di Google Classroom itu, Anda pelajari, kemudian Anda melakukan kajian analisa berdasarkan lembar kerja yang sudah ada, ya. Nah, untuk yang sudah diberikan ACC terhadap lokasi yang diajukan, itu silakan dilanjutkan ke analisa perorangannya, analisa kelompoknya. Nanti rembukan gimana ininya, apa teknisnya ya. Untuk yang belum, itu saya minta Anda segera mengirimkan alternatif lokasi. Harus segera, karena tugas Anda nanti banyak tentunya. Anda harus bikin ini. Jangan seperti ini. Yang jelas Anda harus membuat pemetaan terhadap apa yang ada di lokasi saat ini, existing. Ini Anda harus bikin modeling terhadap lokasi. Ini ya. Itu saya masukkan contohnya untuk, jadi yang kita lakukan adalah membuat gambar existing, kemudian dibuat jadi modelnya. Ambil dari Google Earth atau Google Maps, terus petakan semua bangunan-bangunan yang ada di situ, buatkan 3D-nya, ketinggiannya bisa Anda perkirakan. Kalau tinggi bangunnya sekitar satu lantainya adalah 4 meter, jadi kalau dia 3 lantai berarti 12 meter. Dan cukup menggunakan sistem gini aja, foto ya. Anda bisa foto bisa Anda ambil dari, sekarang sih gampang, bisa Anda ambil dari Google Earth, Anda ambil, Anda tempel ya. Tapi objeknya harus jadi, 3D-nya harus jadi. Mainnya main ini aja, jangan main meshing ya, mainnya main surface aja, permukaan. Ini foto-foto. Ini ya, ini foto aja yang ditempel. Nah, seperti ini ya, buat base kotak, terus tempel bangunannya. Sesuaikan. Tidak perlu terlalu detail, yang perlu adalah kita pengen lihat analisa meshingnya, masa-masa bangunan, pejalannya, bentuknya, terus jarak antar bangunnya, kerapatannya, terus ada berapa banyak ruang-ruang terbuka dibanding dengan ruang tertutupnya, baik itu karena bangunan ataupun karena jalan dan kekerasan lainnya. Jadi pakai sistem foto texturing aja, bangunannya dibuat masanya kotak-kotak, ditempelkan. Kalau misalnya sudah Anda bagus, Anda bisa kirim ke warehouse nih, bisa jadi kontributor, bisa dapat uang dari sini sebenarnya.
Anda buat misalnya gambar jembatan Ampera. Kalau jadi nanti ada login ke kontributornya Google, bisa Anda kirim ininya objek foto desain 3D Anda. Nanti bisa muncul nanti nama Anda di ininya, di kontributor sebagai SketchUp kontributor. Lumayan. Kalau gambar Anda diambil, di-download orang, Anda dapat fee. Jadi harus memenuhi kriteria ya. Kriteria yang seperti apa yang bisa dimasuk ya. Kalau nggak salah ada ukurannya. Banyak nggak boleh lebih dari berapa kilobyte. Gitu. Hanya ini ya. Ini apa? Ada review, dia review selama 30 hari setelah ada masukan. Nanti jadi seperti ini. Jadi namanya muncul di sini. Kalau ada ini disetujui. Jadi Anda harus bikin 3D modeling dari lokasi existing, kemudian dibuat pemetaan masing-masing bangunannya, kemudian setelah itu nanti kita akan bandingkan dari existing yang tadi yang seperti apa dengan desain Anda yang baru seperti apa. Oke. Oke. Di depan kita akan bahas tentang ini ya, tentang project cost, perhitungan antara sama ini saya akan bahas karena berkaitan dengan bagaimana menghitung pembiayaan upayakan satu proyek ini. Jadi juga ada di dalam responsible environment ya. Ini yang tadi saya bilang bahwa nanti Anda akan membuat usulan masa-masa bangunan di kafling tersebut sesuai dengan pembagian kaflingnya. Misalnya ada kawasan terus Anda bagi, ada kafling menjadi 4 kafling, kafling A, B, C dan D. Nah, di kafling A, B, C, D dan D itu sudah ditentukan. Oh, yang A itu adalah perkantoran dengan ada pertokoan dan dengan ada flatnya atau rumah susunnya. Nah, itu sudah harus jelas bentuknya seperti ini misalnya. Tapi belum terlalu detail untuk mengetahui apakah nanti banyak kaca atau belum. Tapi masanya sudah ketahuan nih, ini masa bangunannya. 14 meter, panjang 40 meter, nanti kita hitung berapa sebenarnya nilai dari proyek tersebut. Kalau dia misalnya flatnya ada 12 buah ya. 12 rumah susun. Terus 3 lantainya adalah kantor. Terus bawahnya ini adalah misalnya toko. Itu nanti kita hitung, kita bandingkan untuk mengetahui apakah nanti perbandingan antara biaya dan nilai bangunannya itu sama atau lebih tinggi biayanya. Cost value. Ini harus lebih kecil, value harus lebih besar.
Oke. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum, Pak. Yang kelompoknya masih harus cari lokasi yang baru lagi, siapa aja? Atau ada yang belum saya jawab ininya? Ada, Pak. Kelompok Syafira alias sama Tanti. Oh, belum ada ininya? Belum ada Iya, ini belum saya? dibales, Pak. Oke, tentu Iya saya. Pak, punya saya juga Pak. Ridho. Rally, Rido sama si ini Kak Ucup. Oke, saya lihat ininya, nanti saya akan balas hari ini. Yang lain yang sudah dikomentarin, yang sudah ACC, silakan dilanjut. Nah, yang belum ACC silakan cari lagi ini. Pak, Ya, Pak. Terima kasih. Kalau mau aman sebenarnya jangan cari lokasi-lokasi yang apa? Yang mudah, yang kemungkinan besar sudah diambil ya. Kayak misalnya daerah sepanjang Jalan Sudirman ya, mulai dari bundaran itu sampai ke Maritas itu sudah sering digunakan. Tapi kalau ada ambil di belakangnya, nah itu mungkin belum bisa digunakan. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Mungkin saja. Tolong dinyalain dulu ini. Nyalain dulu kameranya. Mau. Oke. Baik. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Jika ada yang mau ditanyakan mengenai materi, itu bisa dikirimkan di email ya. Atau kalau topiknya atau menyangkut banyak, itu bisa dibahas di WA, di grup WA. Jangan dikirim ke personal ya. Di grup WA saja. Nanti kita akan bahas kalau perlu di Zoom atau saya bahas di WA tersebut. Untuk materi hanya kirimkan lewat email saja, karena itu terdata. Nah, kalau Anda kirim ke WA itu bisa terhapus dan juga terlalu besar filenya. Oke, demikian saja. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.